اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang telah kita dapatkan hingga detik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita mampu untuk mensyukuri setiap kenikmatan. Kita mampu untuk betul-betul memaksimalkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam bentuk apapun, ya. Kenikmatan dalam bentuk apapun sehingga benar-benar menjadi keberkahan dalam kehidupan kita semua. Baik, para hadirin sekalian, santri Ma'had Tahfidzul Quran, Tarbiyah Sunnah dan juga yang lainnya, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini insyaallah kita seperti biasa di Kamis pagi hari, ya, ada program Tata Quran, tahsin talaqi Al-Quran yang setiap Kamis keduanya per bulannya itu diperuntukkan khusus bagi para santri. Diperuntukkan bagi para santri, khusus bagi para santri. Yang kalau bulan-bulan lalu kita biasanya di ma'had, tapi alhamdulillah, ya, sekarang santri tambah banyak sehingga kita tidak punya lahan yang cukup untuk bermajlis serentak langsung bersama-sama semuanya, sehingga kita mulai bulan ini mungkin kita akan adakan di masjid, ya, seperti ini. Jadi insyaallah setiap bulannya di Kamis kedua, hari Kamis kedua setiap ba'da subuh kita adakan kajian di masjid seperti ini, membahas tentang tahsin talaqi Al-Quran, yang sekarang kita sedang membahas matan Tuhfatul Atfal, ya, syarah daripada matan Tuhfatul Atfal yang sebetulnya masuk, ya, maksudnya cocok dengan beberapa pelajaran yang antum miliki, ya, sebagian pelajaran dari sebagian kelas memang mempelajari matan Tuhfatul Atfal ini, sehingga akan lebih baik ke depannya mungkin antum bawa catatan sekalian, ya. Nanti dipersiapkan sedari malam, ya, atau sudah dikondisikan sehingga ketika berangkat salat subuh sudah membawa, ya. Jadi tidak perlu untuk bolak-balik ke asrama atau ke ma'had dan sudah langsung ada di masjid. Entah itu catatan, bawa matannya sekalian sekaligus mushaf, ya. Baik, para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an.
Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke bait yang keempat. Sammaituhu bituhfatil atfali, atau dari bait pertama kita sudah membahas tentang muqaddimah ya, muqaddimah setidaknya ada 5 bait ya, setidaknya ada 5 bait yang pada pembahasan terakhir kita sudah membahas di bait yang keempat ya. Sammaituhu bituhfatil atfali an Syekhina al-Mihiyyi dzil kamali. Yang mana bait tersebut merupakan bait yang menerangkan tentang nama daripada buku atau matan ya. Jadi sang penyusun Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala menyebutkan di bait yang keempat ini bahwa matan atau bukunya tersebut beliau beri nama ya. Beliau beri nama dengan Tuhfatul Atfal an Syekhina Al-Mihiyyi dzil kamal ya, yang mana isinya adalah beliau ambil dari pelajaran-pelajaran yang beliau atau selama beliau duduk di majelis Syekh Al-Mihiyyi ya. Nuruddin Al-Mihiyyi ya. Jadi isi daripada matan Tuhfatul Atfal ini ya adalah apa yang beliau pelajari dari Syekh Al-Mihiyyi dzil kamal yang memiliki keilmuan yang luas ya. Itu inti maksud daripada bait yang keempat. Baik. Kita masuk kepada bait yang berikutnya. Bait yang kelima berbunyi arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula wath thawaba. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula wath thawaba. Kalau diartikan ya, kita mengartikan secara perkata boleh ya, memang itu tahapannya. Jadi tahapan ketika kita menerjemahkan itu adalah terjemahkan terlebih dahulu perkata ya. Baru kemudian secara globalnya atau makna globalnya atau makna tafsiriyahnya sehingga mudah untuk bisa difahami. Karena tidak selamanya ya tarkib atau susunan bahasa Arab ketika kita membaca kemudian ketika diartikan sesuai maknanya dengan bahasa kita ya. Tidak selamanya. Terkadang harus dibolak-balik ya. Sebagaimana bahasa asing juga terkadang demikian. Seperti bahasa Inggris juga kadang ada bolak-baliknya ya kalau diartikan ke bahasa kita. Demikian juga dengan bahasa Arab ya. Arju bihi an yanfa'at tullaba. Kalau arju bihi, aku berharap dengannya bisa bermanfaat bagi para penuntut ilmu wal ajra dan juga berpahala ya, wal qabula diterima was thawaba juga mendapatkan balasan yang baik tentu saja. Baik. Kalau diartikan secara tafsiriyah, secara makna globalnya ya. Saya berharap semoga nazam bait-bait syair ini dapat bermanfaat bagi para penuntut ilmu serta mendapatkan pahala dari dibuatnya kitab ini, diterima juga ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan juga mendapatkan balasan kebaikan. Ya. Itulah makna global daripada bait yang kelima ini. Santri baru sudah sampai mana? Ngafal tuhfahnya sudah sampai mana? Sudah selesai belum muqaddimah? Sudah sampai sini belum? Sampai apa? Sudah masuk bab nun sakinah? Sudah? Baik, la ba'as. Iya. Arju bihi an yanfa'at tullaba ya. Aku berharap kepada Allah tentu saja maksudnya di sini. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bihi dengan nazam ini, dengan matan ini, dengan buku yang aku susun ini ya, kata beliau
dengan buku yang aku susun ini mendapatkan atau memberikan manfaat kepada para penuntut ilmu. Memberikan manfaat kepada para penuntut ilmu, an yanfa'at tullaba wal ajra, juga ya arju bihi, ya mendapatkan pahala, ya wal ajra, dan mendapatkan pahala. Aku berharap juga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal qabulah, juga diterima, ya. Maksudnya di antaranya juga adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Al qabul dimaksud juga adalah diterima oleh para pembaca. Diterima secara keilmuannya oleh para pembaca, oleh orang-orang yang membacanya, ya. Oleh umat manusia secara khusus kaum muslimin. Wathawaba, dan juga mendapatkan balasan yang baik, ya. Di sini sebetulnya ada al-ajra wathawaba, ya. Dua-duanya balasan, ya. Balasan kebaikan, tapi nanti kita coba bahas ada perbedaan antara kedua kata tersebut. Nah, kalau diperhatikan di dalam matan, ya, ada dua kata yang menjadi terakhir daripada kalimat. Satu bait ada kurang lebih dua kalimat yang terputus di situ. Jadi ada kata arju bihi an yanfa'at tullaba. At-tullaba di situ ada alifnya, ya. Udah ada alif lam, ada alif tambahan belakang, ya. Itu namanya alif itlaq, ya. Namanya alif itlaq. Jadi bukan menunjukkan tentang musannah, ya. Bukan menunjukkan tentang adanya atau menjadi kata ganti dua orang, ya. Bukan, di situ namanya alif itlaq, ya. Namanya alif itlaq. Maksudnya adalah alif tambahan, ya. Alif tambahan pada suatu kata yang biasanya berada di akhir bait syair, ya. Jika huruf terakhirnya memang berharakat fathah, ya. Ini banyak, ya, banyak di dalam di dalam matan-matan, ya, yang memang bentuknya nazam, bentuknya syair, ya. Ketambahan alif, ya, meskipun di situ alifnya tidak berfungsi apapun, hanya sebagai, ya, alif tambahan saja untuk menyesuaikan dengan harakat yang ada, ya. Nah, terkadang seperti itu. Baik, hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada bait yang kelima ini beliau, ya, mengungkapkan harapan, ya. Inti daripada bait yang kelima ini adalah beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, sang penyusun kitab, ya, beliau mengungkapkan tentang harapan, ya. Harapan disusunnya kitab atau matan Tuhfatul Atfal ini, ya. Ada beberapa harapan yang beliau sebutkan di sini. Di antaranya adalah yang pertama, beliau berharap agar nazam atau kitab yang beliau susun ini dapat bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Ini harapan yang pertama, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun, ya, bisa kita lihat mengabulkan harapan beliau tersebut, ya. Mengabulkan harapan beliau tersebut. Terbukti, ya, hingga saat ini banyak sekali para penuntut ilmu yang mempelajari matan ini, ya. Mempelajari matan Tuhfatul Atfal ini dan betul-betul mengambil manfaat daripada matan Tuhfatul Atfal ini. Nah, ini juga sebetulnya salah satu matan, biasanya sepasang matan Tuhfatul Atfal dan Jazariyah, ya. Kebanyakan muqri, ya, orang-orang yang terbiasa memberikan ijazah sanad, ijazah tilawah itu mensyaratkan, rata-rata mensyaratkan minimal hafal 2 matan ini, ya. Salah satunya adalah matan Tuhfatul Atfal. Satunya lagi Jazariyah yang antum juga insyaallah sudah menghafalnya atau sebagian sudah mulai menghafalnya, ya. Nah, jadi paling tidak 2 matan ini, ya, biasanya atau sering dijadikan syarat seseorang baru kemudian bisa setoran hafalan atau setoran ijazah sanad, ya. Nah, biasanya 2 matan ini.
Nah, sehingga banyak sekali secara khusus para penghafal Quran tentu saja. Ya, para penghafal Quran betul-betul ya faham atau sudah tidak asing lagi dengan matan ini. Bahkan betul-betul sebagian besarnya sudah di luar kepala matan Tuhfatul Atfal ini. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa harapan daripada sang penyusun Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dilihat di sini bahwa para penuntut ilmu banyak sekali yang mengambil manfaat daripada matan ini. Arju bihi an yanfa'at tullabah. Kemudian beliau juga melanjutkan di antara harapan yang disebutkan adalah beliau berharap agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ya, atau ya, berkenan menerima menerima apa yang beliau lakukan daripada menyusun kitab ini ya, menerima dan meridhai amalan beliau serta membalas dengan kebaikan, membalas dengan pahala ya, yang berlimpah ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini harapan berikutnya yang beliau sebutkan, wal ajra wal qabula was thawabah. Selain beliau berharap matan ini bermanfaat bagi para penuntut ilmu, beliau juga berharap dengan menyusun kitab ini, beliau juga berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran kebaikan di sisinya. Ya. Baik. Kemudian tadi disebutkan bahwa kalau secara arti ya, secara makna harfiyah kata al-ajra dan as-thawab maknanya sama-sama apa? Sama-sama balasan. Ya tidak. Tapi ternyata ada sedikit perbedaan antara kedua kata tersebut. Disebutkan sebetulnya di dalam kitab syarah ya. Saya membahas syarah daripada matan Tuhfatul Atfal ini merujuk kepada kitab yang disusun oleh Al-Syeikh atau Al-Ustadz Abdurrahman Fadali. Ustadz Abdurrahman Fadali hafizahullahu taala. Beliau juga menyebutkan di sini perbedaan antara al-thawab dan al-ajr. Ada perbedaan antara kata al-ajr dan al-thawab ya, menurut para ulama. Para ulama mengatakan kata al-ajr ya, kata al-ajr itu sifatnya khusus. Kalau dikatakan al-ajr, pasti balasan yang dimaksud adalah pahala atau balasan kebaikan. Ya. Kalau dikatakan al-ajr, dia pasti sifatnya khusus. Balasan yang dimaksud adalah balasan kebaikan atau pahala. Pasti artinya adalah pahala. Kalau sebutannya atau istilah yang digunakan adalah al-ajr ya. Sehingga tadi kita artikan sebagai apa? Pahala ya, diterjemahkan sebagai pahala. Arju bihi yanfa'atul laba wal ajra ya. Maka al-ajr, kata al-ajr di sini diartikan sebagai pahala. Sedangkan al-thawab ya, al-thawab sifatnya umum ya. Baik itu balasan pahala ataupun balasan pahala kebaikan ataupun balasannya apa? Keburukan, sebaliknya ya. Nah, maka di sini secara makna kalau ats-tsawab dia maknanya lebih umum. Bisa berarti balasan dari segi kebaikan ataupun balasan keburukan ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap apa yang dilakukan daripada kebaikan ataupun keburukan pasti ada balasannya. Nah, kalau sifatnya umum tadi, balasan kebaikan atau keburukan, maka disebut dengan ats-tsawab. Faham tidak? Baik. Kemudian ada perbedaan yang kedua, ya, perbedaan lain daripada kata al-ajr dan tsawab, ya. Yaitu kata al-ajr, ya. Kata al-ajr bermakna kebaikan yang diberikan sebagai balasan dari suatu amalan. Ya. Kadang juga makna al-ajr ini balasan kebaikan atau suatu pahala yang diberikan kepada seseorang
setelah seorang tersebut melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan. Maka kalau misalnya saya nyuruh seseorang, fulan tolong ambilkan buku di kantor misalnya. Udah ngambil buku, kemudian saya kasih uang nih buat jajan 200.000 misalnya. Ini namanya ajar, ya. Ini namanya al-ajar, ya. Kalau as-sawab, ya, bermakna kebaikan yang diberikan secara cuma-cuma tanpa harus didahului oleh suatu amalan ataupun pekerjaan, ya. Atau bisa dikatakan bonus, ya. Si pemberi ini memberikan tidak berdasarkan apa yang dilakukan. Pengen ngasih aja, ya. Misalnya tadi saya lagi lewat papasan, ya, tanpa sebab apa-apa, buat jajan kahfi, enggak 200.000. Padahal kahfi enggak ngapa-ngapain. Nah, ini disebut dengan as-sawab terkadang. Kalau ajar tadi, ini makna yang kedua, ya, perbedaan antara kedua kata tersebut. Kalau ajar tadi dikatakan, ya, balasan kebaikan setelah apa? Melakukan suatu amalan, ya, setelah melakukan suatu amalan, ya, karena melakukan suatu pekerjaan maka diganjar, itu sebutannya al-ajr. Kalau as-sawab, ya, kadang maknanya tadi adalah pemberian, ya, seseorang ganjaran kebaikan tanpa harus melakukan suatu amalan. Faham tidak? Ya. Nah, jadi itulah dua perbedaan antara al-ajr dan as-sawab. Terkadang Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang Maha Rahman, Ar-Rahim juga, ya, memberikan kebaikan, memberikan pahala tanpa seseorang melakukan suatu amalan. Contohnya seperti apa? Ya. Contohnya seperti apa? Seseorang ketika mengajarkan suatu kebaikan. Misalnya ada si fulan mengajarkan seseorang membaca Al-Qur'an. Ya. Dengan dia mengajarkan Al-Qur'an ini sudah mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Ini disebut dengan ajar. Tapi ketika misalnya si fulan ini sudah mahir membaca Al-Qur'an, kemudian dia membaca sendiri, mampu atau kemampuan dia membaca Al-Qur'an disebabkan karena si gurunya yang mengajarkan, padahal gurunya sudah tidak mengajar. Ketika dia membaca Al-Qur'an, maka pahalanya ikut kecipratan, si gurunya ikut mendapatkan pahala disebabkan si muridnya membaca Al-Qur'an. Nah, ini disebut dengan as-sawab. Dia mendapatkan pahala tanpa melakukan apa-apa, ya, tanpa melakukan apa-apa. Dan banyak sekali contoh yang demikian. Faham, ya? Baik. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Ya, itulah kurang lebih, ya, makna daripada bait yang kelima, yaitu arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Kesimpulannya adalah di bait yang kelima ini penyusun Syekh Al-Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, ya, menyampaikan tentang harapan beliau daripada penyusunan kitab Matan Tuhfatul Atfal ini. Beliau berharap dengan disusunnya Matan Tuhfatul Atfal ini betul-betul bisa bermanfaat bagi para penuntut ilmu, secara khusus bagi para hamalatul Quran, bagi para penggiat atau aktivis Al-Quranul Karim. Kemudian juga beliau berharap selain bisa bermanfaat bagi para penuntut ilmu, juga beliau mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang beliau lakukan, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, itu mungkin kurang lebih, ya, dengan berakhirnya bait yang kelima kita juga berakhir, ya, pembahasan tentang muqaddimah, ya. Jadi muqaddimah atau 5 bait pertama ini kurang lebih merupakan muqaddimah, pendahuluan daripada Matan Tuhfatul Atfal. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal Jamzuri alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du inna hadhihi wa ba'du hadha an-nadhmu lil muridi في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Setelah itu baru kemudian masuk kepada inti pembahasan yang ingin beliau sampaikan daripada hukum-hukum seputar kaedah membaca Al-Quran. Secara khusus adalah beberapa kaedah saja, ya,
fin nuni wat tanwini wal mududi ya. Tidak hanya 3 ini ya, tapi ada hukum nun sukun, ada hukum mim sukun, ada juga nun dan mim bertasydid, ada hukum alif lam ya. Kemudian ada hukum juga tentang sifat ya, atau mutaqaribain mutajanisain dan semisalnya. Kemudian yang terakhir adalah baru hukum mad. Memang tidak semua pembahasan tentang kaedah-kaedah membaca Al-Qur'an disebutkan, namun ini diantara hal yang setidaknya diketahui terlebih dahulu bagi para penuntut ilmu, secara khusus bagi para pembelajar Al-Qur'anul Karim. Baik, ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya baru kita akan coba membahas tentang inti daripada pembahasan seputar hukum-hukum tajwid yang Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ingin sampaikan di dalam matan ini, yaitu yang pertama yang dibahas adalah tentang ahkam nun sakinah dan tanwin. Demikian mungkin yang bisa disampaikan dari sisi materi. Insyaallah berikutnya kita akan membahas tentang tilawah ya, sesi berikutnya. Setelah ini kita jeda sejenak. Kemudian kita akan membahas tilawah daripada surat Al-Muzammil. Ya. Silahkan disiapkan mushafnya. Setelah itu kita coba baca satu per satu. Secara khusus yang ngantuk-ngantuk ini akan kebagian untuk membaca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Sedekah di rumah, kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Kenceleng YTS, dapatkan kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis kencelengnya. Insya Allah, kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang 64, Bandung. Setiap 3 bulan, insya Allah kenceleng siap dijemput. Dengan kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah, bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor handphone 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, alhamdulillah di sesi kedua ini seperti biasa kita insyaallah akan melakukan tilawah ya. Tilawah sekarang kita sudah sampai di surat Al-Muzammil. Sudah sampai di surat Al-Muzammil, dan seperti biasa silahkan disimak terlebih dahulu penjelasan terkait tilawah daripada surat Al-Muzammil ini, kemudian berusaha mengikuti ya. Berusaha diikuti, maksimalkan dari segi bacaannya. Para santri juga silahkan mengikuti ya, ketika kita coba mempraktekkan apa yang dibahas, maka silahkan ikuti. Kemudian simak bagaimana cara membacanya, simak juga keterangan. Terkadang kita sampaikan juga hal-hal yang ditekankan di situ atau sering terjadi kesalahan ya atau kekurangan ketika membaca, maka diperhatikan ya. Silahkan diperhatikan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, maksimalkan. Ya, antum sudah belajar ya, sudah dipelajari ya. Ustaznya masing-masing sudah mengajarkan bagaimana cara membaca. Silahkan dimaksimalkan. Huruf ain betul-betul terbedakan dengan hamzah a, ya bedakan. Huruf zal bagaimana cara membacanya, keluarkan sedikit ujung lidahnya ya. Pertemukan dengan ujung gigi seri atas, zu. Tipiskan kalau huruf za, jangan zu ya.
dzu ya. Dan seterusnya. Shinnya diperhatikan, kemudian huruf linnya diperhatikan dan seterusnya. Ya. Silakan dimaksimalkan. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat cara menebalkan huruf ra ya. Jangan kebanyakan r-nya ya. R-nya jangan terlalu banyak tapi ya sekedarnya ya, getaran yang halus ya, getaran yang halus kemudian coba ditebalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Lihat di terakhir ada huruf mim ya, di akhir-akhir ada huruf mim bertasydid. Silahkan digunnahkan sesuai dengan kadarnya, dipanjangkan. Ya, jangan terlalu singkat. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Pakai qaf, qu. Mil laila, qumil laila. Kemudian coba diperhatikan di akhir ayat ya, di akhir ayat diakhiri dengan namanya mad apa? Mad iwad ya. Ketika ada huruf yang ketambahan atau huruf yang bertanda fathatain ya, tanwin. Fathatain ya, fathah tanwin biasanya ditambahkan alif di situ ya, selain hamzah yang didahului oleh alif biasanya dia ketambahan alif sehingga dibaca sesuai kadar mad tabi'i. Kadar mad tabi'i berapa harakat? Kadar mad tabi'i hanya 2 harakat sehingga tidak boleh dibaca lebih daripada 2 harakat. Kalau mad tabi'i kadarnya 2 harakat tidak boleh lebih dibaca daripada 2 harakat. Ini khusus di akhir ayat atau di akhir tilawah ya. Kadang seorang terlalu panjang membaca mad tabi'i, entah bentuknya memang mad tabi'i khalis ya, mad tabi'i asli atau bentuknya seperti mad iwad ini ya. Kita sering mendengar suhufi Ibrahim wa Musa. Kadang kepanjangan, kadang imam juga banyak seperti ini. Ya tidak. Wadduha wasyamsi wadduhaha. Tidak boleh lebih dari 2 harakat. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. La ya, jangan terlalu pendek juga ya, wadduha tidak juga ya, terlalu pendek. Yang paling sering adalah yang terlalu panjang. Secara khusus di akhir ayat ya, atau di akhir di akhir surat atau di akhir tilawahnya. Ini perlu diperhatikan. Kalau memang mad tabi'i maka tidak boleh dibaca lebih daripada kadar 2 harakat mad. Nah. Sekali lagi. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw
ينقص منه قليلا nisfahu ya, betul-betul dikeluarkan huruf ha-nya dari al-jauf ya, khususnya madnya. Nisfahu, hu ini sering kita jumpai hu ya. Kalau dipanjangkan atau bahkan dipendekkan, khayshumnya ikut berperan. Nisfahu, enggak dimasukkan ke hidung. Nisfahu, hu khalis minal jauf ya. Kemudian perhatikan awinqu, awinqus min, awinqa. Ya di situ diperhatikan, langsung tempelkan, tidak masalah, di makhraj huruf qaf, kemudian angkat sedikit pangkal lidahnya sehingga ikhfa atau gunnah pada ikhfanya menjadi tebal. Awinqus minhu ya, seperti itu. Nah, sekali lagi silahkan dimaksimalkan. Nisfahu awinqus minhu qalila. Bedakan shad dengan sin ya, bedakan shad dengan sin. Silahkan dibedakan antara keduanya ya. Nis na la. Nils ya, bukan nils, bukan harus monyong ya, tapi harus tebal ya. Awinqus min, qus min ya. Nisfahu awinqus min ya. Coba ditebalkan, kalau perlu tanpa harus dimonyongkan ya. Tanpa harus dimonyongkan. Sekali lagi silahkan dimaksimalkan. Nisfahu awinqus minhu qalila. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Perhatikan qalqalah auzid'a, auzid'a ya. Selesaikan dulu qalqalahnya ya, zid'a ya, baru masuk kepada ain. Kemudian perhatikan ra pada huruf ra pada kata Al-Qur'an. Warattilil Qur'ana ya, tebalkan ra-nya. Qu di sini huruf qaf, kemudian huruf ra juga ditebalkan. Qur'ana taru ya, di sini juga ada huruf ra yang ditebalkan. Kemudian hati-hati dengan huruf ta sebelumnya. Jangan jadi ikut tebal. Tortila ya, tapi ta. Tartila. Nah, sekali lagi silakan dimaksimalkan. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Tar. Jangan cuman tar ya. Ditebalkan. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Baik, di sini ada beberapa huruf qaf, ya silahkan diperhatikan juga. Kemudian qaulan tha, ya. Qaulan tha di sini ikhfa diperhatikan juga, ikhfanya kondisinya ditipiskan, ya. Jangan la tha. Qaulan bukan begitu, ya. Qaulan tha, ya ditipiskan. Kemudian perhatikan makhraj daripada huruf tha.
Ya, ini juga masih kadang kita jumpai huruf tha-nya tidak tepat pengucapannya. Ya. Huruf tha sama seperti huruf zal tadi. Ya. Ujung lidahnya dipertemukan dengan ujung gigi seri atas. Gigi seri atas. Ya. As. Ya. Keluarkan sedikit. Ya. Kalau sedikit kagok, keluarkan aja agak banyak untuk latihan, nggak apa-apa. As. Memang seperti itu. Jadi lidahnya jangan ngumpet di dalam, ya, jangan ngumpet di dalam gigi, ya. Tapi keluarkan sedikit. As. Memang seperti itu, ya. Baik. Coba sekali lagi, silahkan dimaksimalkan. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sekali lagi, maksimalkan. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Innana, ya. Perhatikan gunnahnya. Setiap huruf nun dan mim bertasydid digunnahkan dengan kadar gunnah yang panjang, ya. Inna nasyi'a, di sini menggunakan hamzah bukan ain, ya, diperhatikan. Syi'atal laili, ya, menggunakan hamzah. Kemudian ingin saya coba tekankan juga, ya. Asyaddu wa ta'a, ya, wa ta'a. Jangan membiasakan huruf yang berharakat fathah memonyongkan bibir, ya. Ini kata wato'a rawan monyong karena ada huruf waw dan to, ya. Huruf waw memang dimonyongkan, tapi ketika awal pengucapan huruf waw, adapun ketika fathahnya bunyi, fathahnya keluar, maka dia harusnya kembali di posisi netral. Wa. Jadi tidak wo dibiarkan di depan. Apalagi setelahnya huruf to, huruf tebal yang terbiasa memonyongkan kedua bibir ketika pengucapan huruf tebal, di sini pasti kepancing. Wa to'a, ya. Nah, jadi wa to'a. To-nya jangan dimonyongkan, ya. Biarkan bibirnya di belakang, ya, atau di posisi netral. Asyaddu wa ta'a. Nah, baru wawnya masuk lagi, ya. Baik, silakan dimaksimalkan. Inna nashi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sekali lagi. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Perhatikan dari sisi gunnah. Sekali lagi kita tekankan, huruf nun yang bertasydid pasti apa? Digunnahkan dengan gunnah yang panjang. Inna, ya.
Nah, biasanya orang ragu untuk memanjangkan gunnah ketika dia ada 2 atau lebih gunnah yang berdekatan, ya. Nah, maka diperhatikan sekali lagi. Sekali lagi dimaksimalkan. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sabhan ta, ditebalkan ikhfa'nya, ya. Sabhan ta, masuk kepada huruf ta, bersiap untuk mengucapkan huruf ta, ya. Nah, di sini coba ditebalkan, dijelaskan ketebalannya. Sekali lagi. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Nah. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Baik, cukup sampai ayat yang ke-8. Kita coba baca sekali lagi dari awal untuk pemantapan. Silahkan betul-betul dimaksimalkan. Setelah itu baru coba baca satu persatu semuanya. Baik, silahkan dimaksimalkan. Kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
Alhamdulillah kita telah menyelesaikan potongan pertama daripada surat Al-Muzammil. Bagi para pemirsa yang menyimak kajian kita di pagi hari ini, seperti biasa ya, kita memohon maaf untuk Kamis kedua ini kita khususkan untuk tilawahnya bagi para santri Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah di sini ya. Insyaallah untuk para pemirsa ataupun para pendengar bisa menyetorkan tilawahnya mungkin di Kamis-Kamis mendatang insyaallah taala. Baik, berikutnya kepada para hadirin sekalian, para santri ataupun yang lainnya yang mengikuti kajian, silakan bisa membaca langsung ditunjuk. Ada yang mau ngacung duluan, sok. Ada yang mau baca, mangga. Minta ditunjuk aja. Hah? Ngacung nggak masalah, mangga. Tidak satupun. Baik. Silahkan kalau begitu, Kahfi, tolong kasihkan Amr. Tolong dibantu, bisa nggak? Terus ya. Nah. Iya, persis seperti yang kita lakukan tadi. A'udzu billahi minasy Perlahan aja nggak masalah. Yang lain dia. A'udzu billahi minasy Biasanya gimana baca ta'awudz? Ya, coba tolong dicontohkan dulu Bukhari. Siap Amr habis ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila. Jelaskan lagi shadnya, kurang tebal. Nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Tarti, ti pakai ta. Ulangi. Aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Tarti. Kenapa jadi ta? Aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli ya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Lihat, inna nashi'atal layli. Jangan disakaliguskan layli, lay. Perlahan aja, lamnya dijelaskan dulu. Selesaikan dulu lamnya, baru masuk ke ya-nya. Layli, layli, jangan lay. Inna
ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Ya. Berikutnya silahkan Ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Wata'an wa masukkan ke hidung. Wa innana Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila Inna laka fin nahari sabhan tawila Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ya, la ba's. Berikutnya silahkan A'ad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diulangi. Zalnya tipiskan ya, jangan jadi a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil Qumil layla illa qalila Nisfahu awin qus minhu qalila. Lihat, angkat ikhfanya. Wiyangqu. Nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila Inna sanulqi alaika qawlan thaqila Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Diulangi. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Baik. Alhamdulillah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah yang lain menyusul di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, demikian mungkin apa yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup?
biasanya tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin terakhir perlu juga kita sampaikan ya, bahwa kalau kita adakan program Tata Quran semacam ini yang intinya adalah sebetulnya perbaikan daripada bacaan Al-Quranul Karim, maka bagi para penggiat Al-Quran, secara khusus bagi yang tentu saja menginginkan untuk memiliki kualitas atau peningkatan kualitas bacaan, setidaknya ada 2 syarat ya, setidaknya ada 2 syarat yang perlu dilakukan. Syarat yang pertama tentu saja adalah hendaknya dia terus memperbanyak tilawah ya, terus memperbanyak tilawatul Quran. Kemudian yang kedua adalah diantara syarat agar supaya seorang bisa meningkatkan kualitas bacaannya adalah berusaha memaksimalkan kualitas bacaannya setiap tilawah yang dilakukan. Antum sudah punya ilmunya, sudah faham kaedahnya begini dan begitu, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, hukum mad dan seterusnya. Praktekkan, maksimalkan di setiap tilawah yang dilakukan. Dengan demikian seiring berjalannya waktu, kualitas bacaan pun akan semakin meningkat. Secara khusus santri Ma'had Tahfizul Quran ya, dimanapun ya, santri Ma'had Tahfizul Quran ya, salah satu atau diantaranya antum ya, harusnya semakin beriring berjalannya waktu semakin meningkat kualitas bacaannya kalau betul-betul menerapkan 2 hal tadi, memperbanyak tilawah. Antum tentu saja banyak tilawah yang dilakukan ya, tidak setidaknya 5 jam per hari atau lebih, bahkan ya 5 jam per hari ataupun lebih sudah melakukan banyak tilawah. Tapi syarat yang kedua juga perlu untuk ditunaikan, yaitu memaksimalkan bacaannya. Antum tahu hukum nun sukun, antum tahu hukum ikhfa, antum tahu hukum idgham, antum tahu hukum ghunna, antum tahu hukum mad dan seterusnya. Ini maksimalkan, perhatikan artinya. Perhatikan setiap bacaan yang dilakukan ya. Dengan demikian seharusnya ya, seiring berjalannya waktu tadi 2-3 bulan harusnya ada perubahan secara signifikan. Apalagi secara langsung dibimbing secara intensif ya, maka seharusnya ya, kualitas bacaannya akan semakin baik dari waktu ke waktu. Kalau misalnya ada yang sudah beberapa lama di sini, setahun lebih misalnya, tapi secara kualitas bacaan masih rendah, bisa dipastikan tidak menunaikan 2 hal yang tadi kita sampaikan. Berarti jarang tilawahnya ya. Atau yang kedua, memang tidak serius dalam bertilawah ya. Ini bisa dipastikan ya. Maka setidaknya 2 hal ini yang sekiranya bisa meningkatkan kualitas bacaan seseorang. Tidak hanya santri-santri Ma'had Tahfizul Quran dimanapun, tapi kepada siapa saja yang ingin sekiranya dari segi kualitas bacaan Al-Qurannya meningkat, maka silahkan untuk melakukan setidaknya 2 hal tadi yang disebutkan, yaitu memperbanyak tilawah, kemudian berusaha memaksimalkan tilawah yang ada sesuai dengan kadar ilmu yang dimiliki. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.